Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ari Budi Praitno, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, ambil pelajaran dimaksud untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang selanjutnya adalah gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan diatur. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi yang berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Dari tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya pengembangan nalar kritis murid. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan nalar kritis murid di kelas. Dan yang terakhir, koordinasi dan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat bagaimana upaya meningkatkan nalar kritis murid di kelas. Dan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran ini ada pertanyaan. Siapakah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid? Kemudian pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid-murid membuat mereka merasa lebih kritis? Dan pertanyaan yang ketiga adalah keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan nalar kritis murid? Kemudian tindakan atau penyelidikan, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid dengan wawancara, korespondensi, studi literatur, secara mandiri maupun secara kolaborasi. Kemudian mewawancarai atau survei atau pengalaman pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, ataupun dengan orang tua. Yang ketiga adalah gali mimpi. Di dalam gali mimpi ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid telah berjalan baik? Kemudian tindakan yang perlu dilakukan adalah 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid lewat survei, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur, dan yang terakhir adalah membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Dalam jabarkan rencana ini ada pertanyaan. Yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid? Dan pertanyaannya yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Selanjutnya, tindakan dan penyelidikan. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan nalar kritis. Yang kedua, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan. Contohnya tentang kegiatan P5 dan gelar karya. Kemudian tindakan yang selanjutnya yaitu evaluasi dan tindak lanjut.
Bagian yang pertama dari Bagja yaitu atur eksekusi. Dalam atur eksekusi ini juga ada pertanyaan. Yang pertama adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid. Dari pertanyaan ini kemudian ada tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Kemudian selanjutnya yaitu membentuk tim atau kerja atau kelompok belajar yang akan memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan nalar kritis murid. Demikian pemaparan saya tentang visi guru penggerak. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.